Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada di pagi hari ini. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah karena pagi ini kita ada oleh karena perkenaannya. Nah, patutlah kita mengucap syukur kepada Allah di pagi hari ini dan kita akan masuk dalam renungan saat teduh, dan tema kita di pagi hari ini Selasa tanggal 26, hati yang lapang, dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Itu bacaan kita, hati yang lapang, Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Mari kita berdoa sebelum dengar firman. Alangkah sukacitanya kami Tuhan di pagi hari ini untuk mengangkat syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Tentu kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Rasa syukur kami, biarlah Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, menuntun dan memberi hikmat kepada kami. Dan ampunilah kami, tuntunlah kami hati yang lapang. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Bilangan 27 ayat 12 sampai 23 mengatakan kepada kita pagi ini demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia pergi di depan Imam Eleazar dan di depan segala umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Oh, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara,
Tema kita hati yang lapang. Tentu ini kita lihat dari segi positif. Hati yang lapang artinya menerima segala keputusan. Apapun juga itulah hasil yang terbaik. Itu berarti hati yang lapang itu menerima segala keputusan dan narasi yang dibentuk. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang lapang ini menandakan tidak adanya sungut-sungut di dalam perjalanan hidup dan menerima apa adanya dari satu keputusan Tuhan. Dan itu yang digambarkan dalam bacaan kita pagi ini. Semua yang ada pada keputusan Tuhan itu membawa kita kepada hati yang lapang. Jadi keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat dalam hidup kita sebagai manusia. Karena itu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa yang segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam perjalanan bangsa Israel, dengan susah payah ia memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir. Kini perjalanan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Musa tidak bisa masuk dalam perjanjian, dan itu disadari oleh Musa, dan Tuhan menunjukkan kesalahannya, dan dia menerima dengan hati yang lapang. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan, itulah yang terbaik dalam hidup ini, termasuk yang dipahami, yang diyakini oleh Musa. Ketika Tuhan mengatakan, sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Jadi sudah dalam rancangan Tuhan, keselamatan bagi umat Allah adalah sesuatu yang penting bagi kita. Dan itu perlu diindahkan bagi kita semua untuk memahami bagaimana hati yang lapang ketika Tuhan berfirman langsung kepada Musa. Musa tidak ada bantahan, tidak ada protes. Namun demikian ia mengusulkan supaya ada satu orang yang memimpin bangsa Israel keluar dan masuk. Nah, karena itu Allah berfirman kepada Yosua supaya Yosua adalah pengganti Musa, dan Musa diperintahkan untuk mengangkat Yosua melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu dengan penuh kepasrahan hidup dengan Tuhan, Musa percaya bangsa ini akan dipimpin oleh Allah sendiri, dan Yosua sebagai alat dari tangan Tuhan. Sebagaimana di ayat 15, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Inilah bentuk kelapangan hati Musa ketika ia akan mengakhiri, dan ia tetap memberi semangat kepada Yosua untuk memimpin bangsa ini. Ia menerima apapun keputusan Tuhan, itulah yang terbaik, dan ia malah mengusulkan supaya ada penggantinya. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara. Inilah ciri dari pemimpin yang baik,
yang selalu menerima apapun itu keputusan Tuhan, itulah yang terbaik dan harus diterima dengan baik dan penuh syukur kepada Allah. Itu kita dapat baca ayat 12 dan selanjutnya. Walaupun Musa sama sekali tidak menyembah, ia memerintahkan dalam hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan, meminta Musa untuk mengambil Yosua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaan di depan umat Israel. Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan yang mungkin kita dapat memandangnya, atau yang dimaksud Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan karena dia percaya bahwa apa yang Allah putuskan itu adalah hal yang sangat terbaik baginya. Memimpin umat itu begitu keras dan setiap saat bersungut-sungut, sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Dan justru karena ketegaran mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas. Tetap akhirnya ketegasannya mengakibatkan hukuman bagi dirinya. Karena itu, saudara-saudara, sebagai pemimpin kita harus dengan hati lemah lembut dan penuh kesabaran menerima apa yang menjadi tugas kita. Dengan hati yang lapang kita menerima segala kritikan, kita menerima segala protes, dan itu memberi kesadaran kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Terima segala saran dan kritik atau yang membangun. Kita terima sehingga kita tidak dijumpai kesalahan seperti Musa dengan keras, dengan tegar memimpin, lalu ia mendapat hukuman akibat ketegasannya yang salah dan ia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tapi Musa bersyukur bahwa Tuhan sudah pakai dia untuk membimbing bangsa Israel. Tuhan mengasihi Musa sekalipun Musa tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Tapi Musa yakin hidupnya ada di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sudah menyampaikan, dan sesudah itu engkau akan dikumpulkan bersama dengan kaum leluhurmu. Inilah satu sukacita bagi kita, saudara-saudara, untuk kita sadari dalam hidup kita Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah kita, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kasih-Nya menyertai kita. Di dalam Kristus kita harus mempunyai hati yang lapang karena Kristus Yesus Tuhan yang menuntun dan memberkati kita. Ada saudara-saudara, mari kita aminkan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, sehingga apapun jadi keputusan Tuhan adalah kami menerima dengan hati yang lapang. Terima kasih Tuhan, tuntun jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, berkenan pulihkan mereka, lepaskan penderitaan mereka dengan kasih setia-Mu. Jamahlah mereka dengan kuasa dan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Ya Tuhan, segala aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Immanuel, Allah beserta kita semua. Haleluya.